أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Shalawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah, salawat beserta salam buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua kita meyakini bahwasanya kita adalah hamba yang lemah. Kita membutuhkan Zat yang Maha Berkuasa, Zat yang Maha Pengasih, Zat yang Maha Penyayang. Karena kelemahan kita tersebut, kita sangat butuh untuk menengadahkan tangan kita, meminta dan memohon, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Berkuasa. Dan sekaligus hal tersebut diperintahkan oleh Allah Jalla wa Ala kepada kita manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ud'uuni astajib lakum." Berdoalah dan saya akan aku kabulkan. Hanya saja kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, setelah kita mengetahui kebutuhan kita untuk memohon dan meminta serta berdoa kepada Allah, serta pengetahuan kita tentang manfaat daripada doa, kemudian kewajiban kita mengiringi usaha kita dan ikhtiar yang kita lakukan dalam kehidupan ini dengan doa. Kemudian kita juga mengetahui bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Doa adalah ibadah." Doa itu adalah ibadah. Hanya saja kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita tunda terlebih dahulu pembahasan rutin kita di kajian kita membaca kitab Al-Irsyad ila Sahih Al-I'tiqad yang dikarang oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, untuk melihat, memahami sebuah kaidah ketika kita ingin menentukan satu permasalahan yang berkaitan dengan doa tadi, di luar dari masalah yang telah kita yakini tersebut. Kita tahu bahwasanya kita butuh kepada doa, kita butuh kepada Allah karena lemahnya kita manusia. Wa khuliqal insanu dha'ifan. Allah menciptakan kita manusia ini di mana kita ini lemah. Kita butuh Zat yang Maha Kuat, kita butuh Zat yang Maha Berkuasa, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Makanya kita berdoa. Makanya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin bahwasanya berkah doa ini memiliki keberkahan. Doa ini memiliki manfaat yang mengalahkan usaha manusia. Bahkan kita mengetahui bahwasanya doa itu adalah ibadah. Semakin seorang hamba berdoa, maka akan tercatat catatan ibadahnya, maka akan bertambah catatan amalnya. Maka inilah yang ada dalam keyakinan
kita jaga, kita jalankan dan kita amalkan, muncul permasalahan dan muncul pertanyaan pada sebagian muslimin. Apakah ketika kita bangun tidur, karena kita tahu selama ini doa, ketika seseorang berdoa mestilah dia menengadahkan tangannya. Kita tahu juga adab di dalam berdoa adalah menghadap kiblat. Kemudian adab di dalam berdoa adalah menengadahkan tangan. Adab di dalam berdoa adalah dengan kita mengawalinya dengan alhamdulillah rabbil alamin, pujian kepada Allah, salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana. Kita minta ampun kepada Allah setelah pujian dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita juga tahu adab-adab dalam berdoa. Nah, pertanyaannya muslimin yang dimuliakan oleh Allah, apakah di dalam doa-doa seperti ketika kita bangun tidur, di sana ada doa diajarkan oleh Nabi SAW. Apakah dengan kita membaca doa itu kita menengadahkan tangan kita dan disyariatkan kita menghadap kiblat atau tidak? Atau bolehkah lafaz doa yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika kita bangun tidur atau ketika kita masuk masjid, bolehkah kita ganti lafaznya dengan apa yang kita inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana mungkin saja ketika kita berdoa, setelah kita salat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita berdoa apa yang kita inginkan untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Kita minta kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala atas usaha kita yang sedang bermasalah. Kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala kelancaran dari pendidikan anak kita yang sedang berjalan di tempat dan sebagainya. Nah, bolehkah doa-doa ini kita sertakan ketika kita bangun tidur? Atau haruskah doa yang sesuai lafaz yang diajarkan oleh Nabi? Di sini timbul pertanyaan muslimin yang dimuliakan. Dan bagaimana kita membedakannya? Apakah kita mesti ketika masuk masjid, apakah kita mesti dengan lafaz Allahumma ftahli abwaaba rahmatik? Ataukah boleh kita ganti dengan lafaz yang lain? Apakah kita menengadahkan tangan berdiri sebelum kita masuk ke masjid, kemudian menghadap ke kiblat, mengawalinya dengan alhamdulillah rabbil alamin, salawat kepada Nabi? Maka di sini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, seorang mukmin mesti memahami, mesti mengetahui bagaimana dia membedakan antara ini dengan ini. Maka di sini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, kalau kita lihat ya, atau kita tanya terlebih dahulu pada yang hadir ya, bagaimana dengan doa masuk masjid? Apakah kita mengangkat tangan? Kenapa tidak mengangkat tangan? Karena doanya adalah doa ibadah. Nah, apakah berdoa, misalnya sekarang kita ingin berdoa, kita berdoa lalu kita panjatkan, kita angkat tangan kita berdoa, apakah doa ini tidak ibadah? Ibadah juga. Boleh tak doanya ini dengan bahasa kita? Doa yang sekarang saya ingin berdoa, saya berdoa, ya Allah mudahkan rezeki saya, ya Allah, ya Allah cepatkanlah cairkan voice saya, ya Allah. Boleh tak? Doa yang tadi ibadah, masalah ya. Jadi bagaimana kita membedakannya? Apa bedanya? Bisa dijelaskan, Pak? Doa masalah. Kalau kita meminta yang mengangkat tangan tadi. Kalau doa masuk masjid, apa itu doa ibadah? Apa itu doa masalah? Gimana Pak? Ada tuntunannya. Sekarang yang berdoa misalnya kita selesai sholat sunnah tadi, atau antara azan dan iqamah, kita lihat tadi kiri kanan rata-rata kita berdoa. Ada tuntunan enggak? Katanya tadi kan kalau itu ada tuntunannya, doa ibadah itu doa yang ada tuntunannya. Nah, sekarang doa antara azan dan iqamah ada tuntunannya enggak? Saya mengerti, bapak-bapak faham. Hanya saja ketika mengungkapkan di situ kesulitan kita. Saya ngerti, kita paham. Karena itu yang kita amalkan, dan alhamdulillah amal kita selesai. Amal kita bisa kita jalankan sesuai dengan sunnah. Hanya saja kadang-kadang
standarnya gimana? Sudah baku. Kalau doa antara azan dan iqamah bebas. Nah, bagaimana kita membedakan yang baku dengan yang bebasnya? Itu masalah. Gimana Pak? Khusus masuk masjid doanya begitu. Khusus masuk masjid doanya begitu. Khusus antara azan dan iqamah doanya seperti apa? Nih, saya berikan langkah yang mudah untuk menjelaskan. Makanya yang ingin kita katakan selalu di setiap tema-tema lepas, ya, di sela-sela dari pembahasan kita di kitab Al-Irsyad, kita memberikan permasalahan-permasalahan yang insya Allah Ta'ala semua kita sudah paham dan sudah menjalankan itu dalam kehidupan kita. Hanya saja kita ingin memberikan kaidah. Kenapa? Karena pasti suatu saat kita ingin menjelaskan apakah itu kepada anak kita, kepada keluarga kita, kepada tetangga kita. Pasti orang-orang bertanya. Pasti orang-orang selama ini dimanapun kita hidup, dimanapun kita berada di lingkungan kita, tipikal masyarakat kita ketika ganjil beda apa yang kita lakukan, mereka melihat diri. Ya, apa salahnya kita datangi? Kenapa lihat diri? Ada apa? Kenapa? Karena mereka memulai untuk bertanya itu jarang. Tapi datang, kapan lagi kita untuk menjelaskan kepada mereka sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka di sini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ini maksud dan tujuan kita dalam pembahasan ini, kita ingin berikan kaidah. Kita ingin berikan suatu bahan sehingga kita bisa menjelaskan dengan ringkas, sehingga orang bisa memahami dan bisa membedakan dengan kaidah tersebut. Maka kita katakan bahwasanya doa yang disyariatkan kepada kita dalam keseharian yang kita lakukan itu terbagi dua. Itu terbagi dua. Yang pertama dinamakan dengan doaul ibadah. Yang kedua dinamakan dengan doaul mas'alah. Apa bedanya antara yang pertama dengan kedua ini? Kalau kita katakan yang pertama ada tuntunan, memang yang kedua ada tuntunan. Maka harusnya yang kita jelaskan, yang kita dudukkan, bahwasanya yang pertama yang dinamakan dengan doa ibadah. Apa doa bermasalah tidak ibadah? Ibadah. Hanya saja di sini diistilahkan oleh para ulama satu ibadah, satu masalah. Apa bedanya? Yang pertama yang dinamakan dengan doa ibadah adalah doa-doa yang berkaitan dengan perbuatan yang kita lakukan. Apakah sesudah perbuatan itu atau sebelum perbuatan itu? Itu namanya doa ibadah. Masuk semuanya. Doa bangun tidur, doa mau masuk kamar mandi, masuk WC, doa keluar WC, doa setelah wudhu, doa mau masuk masjid, doa keluar rumah, doa keluar masjid. Semua doa-doa yang ada kaitan dengan suatu perbuatan yang kita lakukan, apakah sebelum ataupun sesudah, maka itu dinamakan dengan doaul ibadah. Dalam doaul ibadah ini lafaznya baku, seperti yang Bapak katakan tadi. Lafaznya baku. Yang kedua, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, adabnya tidak sama dengan yang kedua doa masalah. Di mana di dalam doa masalah ada adab untuk kita mengangkat tangan. Dalam doa ibadah tidak. Menghadap kiblat. Dalam doa masalah, dalam doa ibadah tidak. Dalam doa masalah dianjurkan kita untuk memulai dengan pujian kepada Allah dan salawat kepada Nabi sebelum kita berdoa. Dalam doa ibadah tidak, karena lafaznya baku. Kecuali memang baku diajarkan oleh Nabi SAW dalam doa ibadah itu ada salawat. Seperti doa masuk masjid diawali dengan salawat, Allahumma ftah li abwaab barakati, kemudian baru Allahumma ftah li abwaab barakati. Tergantung kepada lafaz yang baku memang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka semuanya doa-doa yang dikategorikan dengan doa ibadah seperti itu.
menyebutkan. Silakan sebutkan doa apa saja. Kita bisa kelompokkan. Ini masuk ibadah, ini masuk Islam. Maka itulah pengertian daripada doa ibadah tersebut dan ketentuan yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz yang baku dan adab yang berbeda dengan doa masalah. Adapun doa masalah, permohonan permintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak terkait dengan tempat dan waktu. Walaupun kadang-kadang ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan tempat-tempat tertentu Nabi berdoa, dan doa tersebut pada awalnya, pada dasarnya doa masalah. Kapan kok lagi bersandar, lagi ngopi gini Pak, lagi santai di rumah, teringat kita ada sesuatu yang ingin kita minta kepada Allah, lalu kita berdoa kepada Allah, maka ini doa masalah. Kadang-kadang tangan kita minta kepada Allah, awali doa itu, kapan? Maka itu namanya doa masalah. Walaupun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa masalah tersebut ada di beberapa waktu dan tempat yang memang dirutinkan dan dibiasakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dia masuk dalam doa masalah. Maka doa masalah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, adabnya diajarkan kita untuk menghadap ke kiblat. Kemudian di antara adabnya yaitu berdoa dengan menengadahkan tangan, kecuali di tempat-tempat yang memang Nabi tidak contohkan mengangkat tangan. Ini kaidah. Kalau doa ibadah itu sudah selesai, itu bab yang pertama. Sekarang kita berada di bab yang kedua. Adab dalam doa masalah. Pertama, dianjurkan kita untuk menghadap ke kiblat. Tidak wajib, tetapi sebuah anjuran dan termasuk adab. Ya. Yang kedua, dianjurkan kita untuk menengadahkan kedua telapak tangan, kecuali di tempat-tempat yang memang Nabi tidak mengangkat tangan. Pertanyaannya, mana tempat? Ya, artinya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita berada di hukum asal, kemudian ada pengecualian. Kalau kita menjelaskan tentang masalah dunia, ya, ada minuman sepasang, halal atau haram? Yang ini, yang warna ini Pak, warna apa nih? Ada yang jawab ini salah, BW berarti. Apa nih? Ini halal atau haram? Mana dalil yang menghalalkan? Makanya berdiri kita di kaidah terlebih dahulu. Hukum asal dari segala sesuatu, hukumnya adalah halal sampai ada dalil yang mengharamkan. Jangan kita cari, jangan kita sibuk dengan mencari dalil-dalil yang menghalalkan sesuatu. Nasi mana dalilnya yang menghalalkan? Bakwan mana dalil yang menghalalkan? Kembali ke hukum asalnya. Kenapa? Kecuali ada dalil yang mengharamkan. Artinya dalam kapasitasnya, mana yang lebih banyak yang halal dari yang haram? Yang halal. Kenapa yang haram terbatas? Terbatas dengan dalil yang menyebutkan itu haram. Maka jangan kita sibukkan di mana tempat-tempat Nabi mengangkat tangan. Ini yang ingin saya sampaikan. Di mana Nabi, tempat-tempat yang Nabi mengangkat tangan. Jangan kita sibukkan dengan dalil mencari itu. Kenapa? Karena dalam doaul masalah, hukum asalnya adabnya adalah mengangkat tangan. Kecuali ada beberapa tempat yang Nabi tidak mengangkat tangan. Dan secara jumlahnya dalam doaul masalah, kita berada dalam doaul masalah, dari jumlahnya lebih banyak tempat kita mengangkat tangan daripada tidak mengangkat tangan. Oke, pertanyaannya, kapan saja tidak mengangkat tangan tersebut? Yang pertama, kaum muslimin ini dimuliakan oleh Allah, yaitu ketika Nabi berkhutbah, Nabi berdoa, di mana di tempat itu
khatib dianjurkan untuk berdoa khususnya pada khutbah yang kedua. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menengadahkan tangannya. Apa yang dilakukan oleh Nabi ketika berdoa dalam khutbah? Di dalam satu riwayat dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yushir, Nabi SAW mengacungkan telunjuknya. Dalam riwayat yang lain disebut Nabi SAW mengangkat rafa'a yadahu. Nabi SAW mengangkat tangannya. Ya. Intinya di sana Nabi tidak menengadahkan tangan, berdoa seperti ini. Oke. Ada lagi tempat yang Nabi tidak mengangkat tangan? Dalam doa al-mas'alah. Ba'da salatil maktubah, yaitu setelah berdoa setelah salat fardu. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dalam poin ini berdoa setelah salat fardu ada yang harus kita garis bawahi. Sebagian orang mengatakan bahwasanya setelah salat fardu tidak ada doa, yang ada hanya zikir setelah salat fardu. Maka statement ini keliru besar. Kalau setelah sholat sunat kita berdoa, kenapa setelah sholat fardu kita tidak berdoa? Bahkan saya katakan ini satu kesalahan yang besar. Justru sebenarnya di antara tempat yang mustajab di dalam berdoa, di antara tempat-tempat yang mustajab untuk kita berdoa, yang walaupun kapanpun seorang berdoa, Allah berjanji Allah akan kabulkan. Namun ada masa-masa dan tempat berkaitan dengan waktu, berkaitan dengan tempat yang pintu istijabah lebih lebar dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya? Di mana tempat-tempat tersebut? Salah satunya, jangan tanya yang lain, waktu kita terbatas. Salah satunya adalah yaitu duburus shalawatil maktubah, yaitu setelah salat fardu. Jadi tidak benar kalau orang mengatakan tidak ada doa setelah salat fardu. Salah besar. Bukan hanya sekedar salah, tapi kesalahannya salah besar. Pertama, dia salah ketika mengatakan di sana tidak ada tempat untuk berdoa. Besar kesalahannya tadi. Kenapa? Karena justru yang dia katakan itu bukan tempat berdoa, adalah tempat yang sangat dianjurkan kita untuk berdoa, tempat yang mustajab. Dalam sebuah hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, ketika dikatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat doa asma, ya Rasulullah, doa yang mana yang sangat didengar, sangat diperhatikan, artinya kemungkinan diistijabah itu lebih besar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jawful lail akhir, yaitu berdoa pada setengah malam terakhir. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua kata Nabi, wa duburus shalawatil maktubat, dan berdoa setelah salat fardu. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Syekh Al-Albani mengatakan riwayat ini adalah riwayat yang hasan. Maka dikatakan ketika menjelaskan riwayat ini, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan ma warada min ad-du'a muqayyadan bi duburis salat fa huwa qabla as-salat, wa ma warada min adh-dhikri muqayyad bi duburis salat fa huwa ba'da as-salat. Liqaulihi ta'ala, fa idza qadaytumus salat fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan 'ala junubikum. Di mana dikatakan bahwasanya maksud daripada duburi kulli salat, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan bahwasanya itu dilakukan sebelum salat. Doa-doa yang dikatakan setelah salat, di duburi salat, itu maksudnya sebelum salat. Dan ketika dikatakan
Sebagian para ulama yang lain, diantaranya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, ketika menjelaskan riwayat tersebut dan menyebutkan bahwasanya ini adalah bagian dari tempat yang mustajab di dalam berdoa, yaitu berdoa setelah sholat fardu. Hanya saja setelah ini kita dudukkan, hanya saja dikatakan bahwasanya tidak ada dalil, tidak ada hadis yang menyebutkan Nabi menengadahkan kedua tangannya ketika berdoa setelah sholat fardu. Ini pengecualian. Oke. Ada lagi tempat yang lain? Doa masalah yang Nabi tidak mengangkat tangan? Ada lagi Pak? Belum Pak? Masih saya bertanya dulu. Ada lagi tempat yang lain? Intinya, kembali kita katakan tadi, selama kita menemukan ada dalil yang menyebutkan Nabi tidak mengangkat tangan, maka ini pengecualian. Ketika kita tidak menemukan dalil tentang Nabi SAW tidak mengangkat tangan, berarti kembali ke hukum asal. Karena itu doanya adalah doa bermasalah, maka di sana kita Pak, kita mengapa? Kita mengangkat tangan. Oke. Doa saat sujud. Ya, ini salah satu doa yang doa bermasalah. Karena Nabi SAW menyuruh kita untuk mintalah untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Dan tentu di sana karena kita dalam posisi sujud, dan itu sudah pasti tidak mengadahkan dan tidak mengangkat tangan. Baik, intinya muslimin yang dimuliakan Allah, kembali kepada kaidah tadi, selama doa itu adalah doa bermasalah, maka hukum asalnya adalah menengadahkan tangan. Kalau ada dalil yang mengatakan Nabi tidak mengangkat tangan, maka di situ adalah pengecualian yang kita tidak mengangkat tangan, seperti yang contoh yang tadi kita jelaskan. Kalau kita tidak temukan dalilnya, dan ini adalah doa apa? Doa masalah, kembali ke hukum asal. Kalau kita tidak tahu atau belum mendapatkan dalil yang menyatakan Nabi tidak mengangkat tangan, maka kembali ke hukum asalnya. Ya, apa contohnya? Salah satu tempat yang dianjurkan kita berdoa ketika kita safar. Bapak di atas pesawat, lagi safar, doa musafir mustajab. Nah, Bapak ingin berdoa. Wah, ini safar, kata mustajab. Ingin kita berdoa. Apa yang kita lakukan? Gimana kita mau berdoa? Pak, atau tidak benar? Doa seperti biasa yang mana satu Pak? Doa ibadah atau doa masalah? Doa masalah. Doa masalah. Semua ada tuntunannya Pak. Nah, kaitannya tadi jangan ke situ lagi. Yang doa ibadah tadi berkaitan dengan satu kegiatan yang kita lakukan. Doa sebelum safar itu. Waktu Bapak sudah naik pesawat ini, pada penumpang tolong diikat tubuhnya masing-masing kan gitu. Sampai bunyi klik kan bisa dihimbau di pesawat gitu Pak. Nah sudah benar bilang cak-cak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hada. Itu doa ibadah atau masalah? Ibadah. Sekarang kita sedang dalam perjalanan, sudah di awal-awal Pak. Kita ingin berdoa karena katanya kan doa musafir mustajab kan gitu, salah satu tempat mustajab. Lalu kita ingin berdoa di atas pesawat itu. Gimana cara kita berdoa? Tentu ini doa masalah, kembali kepada tadi. Oke, bisa dipahami Bapak? Oke. Permasalahan kita selanjutnya, waktu juga membatasi kita. Pembahasan kita selanjutnya yang sudah kita ketahui, yaitu di mana Nabi SAW seperti disebutkan dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Nabi SAW tidak pernah melakukan doa berjamaah. Nabi SAW tidak pernah melakukan doa berjamaah. Ada pengecualian Pak? Ada. Kecuali doa istisqa. Kecuali doa istisqa. Apa yang dimaksudkan doa jamaah? Hah?
Satu yang baca doa diaminkan oleh makmum. Itu tidak pernah dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakin, Pak? Yakin? Gimana, Pak? Tidak, kita melihat sunnah. Ya, kita melihat sunnah dan kita melihat diri kita. Kita bukan memberikan rapor untuk orang. Tidak. Baik, Pak? Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian. Bahwasanya Nabi tidak ada dalam hadisnya seperti dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, Nabi tidak pernah doa berjamaah kecuali doa istisqa. Bagaimana bentuk doa jamaah itu? Satu berdoa, yang lain mengaminkan. Ini tidak pernah dibuat oleh Nabi. Tidak ada hadis yang sahih seperti kata Syekh Al-Albani. Kalau saya mengatakan Pak tidak ada hadis, Bapak jangan percaya. Karena saya bukan orang yang meneliti hadis, tapi Syekh Al-Albani rahimahullah taala yang mengatakan setelah beliau mengumpulkan riwayat-riwayat tentang apa yang diamalkan oleh Nabi dalam doa, Nabi tidak pernah melakukan doa jamaah. Nah, ini pertanyaan kita, bagaimana kecuali doa istisqa tadi? Nah, bagaimana yang dikatakan doa jamaah? Tadi Bapak menjelaskan, yaitu seorang berdoa kita mengaminkan. Oke, sekarang Pak khatib, ya, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, ya, dia panjang doanya Pak. Berdoa, lalu dia kata, Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin, Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Gaza. Ya, dia berdoa begitu Pak, khatib. Teringat Bapak bagaimana penderitaan saudara-saudara kita di Gaza sana. Lalu kemudian Bapak menyebutkan ketika dia berdoa itu, amin. Boleh apa tidak? Itu pertanyaan saya. Kenapa? Bapak katakan tidak. Tidak boleh. Boleh. Ikhtalafal jamaah. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan jamaah. Baik, kita tanya Bapak, kenapa tidak boleh? Tidak, saya tidak mengatakan mengeluarkan suara. Kalau tidak mengeluarkan suara, boleh Pak. Oh gitu. Qaulun jadid, tadi qaulun qadim. Kalau sekarang saya mengatakan boleh? Bapak tetap bersekutu tidak? Iya. Kenapa tidak? Nabi khatib berdoa, oke? Terus? Iya, dia berdoa. Atau sekarang Pak, sekarang misalnya saya lagi pengajian ini, ingat saya kondisi bagaimana kondisi saudara-saudara kita di sana, lalu saya berdoa, ya, saya berdoa Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Gaza. Saya berdoa begitu. Anggap ini enggak khutbah Pak. Sekarang saya ingin berdoa, lalu terdengar oleh Bapak, lalu Bapak ucapkan amin. Boleh atau tidak? Tidak juga. Nah, sekarang Bapak mengaminkan itu. Tunggu dulu Pak, itu pendapat Bapak. Nah, itu dia. Kata Bapak tidak boleh. Nah, ini yang ingin kita dudukkan. Ini yang ingin kita cari. Karena Bapak tadi pasti melihat bahwasanya kalau kita boleh mengaminkan itu sama saja kita dengan doa berjamaah. Oke, ada bantahan? Silakan. Mengaminkan doa saudara boleh. Berarti mengaminkan doa Ustaz boleh. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Gimana Pak? Ya, kecuali doa khatib. Kalau doa khatib gimana Pak? Kalau doa khatib diam saja. Nah, sekarang artinya ikhtilaf, terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama.
Masyaallah. Ulama di sekeliling dindingnya Raudatul Jannah. Kita berharap berdoa Pak, mudah-mudahan kita semua dihitung. Amin. Amin. Ini tsunami ya. Akan itu pertanyaan kita. Ini yang kita dudukkan Pak. Apa bedanya mengaminkan kalau Bapak tadi mengatakan boleh? Atau yang mengaminkan di sini tadi? Tidak ingin kita dengar. Kalau seperti yang dilakukan secara malam-malam kan dipimpin sengaja dipimpin. Kalau ini kan tidak dipimpin. Dia bersama. Cuman kadang-kadang saya bisa berdoa kepada situasi saya merasa sayang. Oke. Menurut pendapat Bapak itu sama dengan doa berjamaah. Kan begitu Pak? Mau Allah maghfiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat amin. Allahumma fi awtanina amin. Dengan Bapak ketika mendengarkan itu salah satunya Bapak aminkan. Ini yang ingin kita dudukkan. Gimana Bapak? Gimana Pak? Doa yang dipimpin itu tidak ada contohnya. Kalau doa seorang berdoa sendiri lalu kita aminkan, gimana tuh Pak? Jibril aja seperti itu Pak. Bapak itu sangat merasakan Pak. Karena dia merasakan itu makanya kemudian dia keluar aminnya. Kan sama dengan tadi saya katakan mudah-mudahan kita terhitung sebagai ulama. Amin kalau terasa begitu berharap gitu Pak. Kan gitu. Kalau kita berbicara tentang rasa, jadi kaum muslimin ini dimuliakan oleh Allah. Kalau kita korek lagi waktu juga berjalan, ya kita berikan saja. Ya, bagaimana kita membedakan? Kalau kita katakan tidak boleh mengaminkan seperti tadi, mudah-mudahan kita dihitung masuk dalam barisan para ulama ini. Amin. Oh, tidak boleh. Itu sama dengan doa bersama. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, saya ingin berikan kaidah. Kalau dalam masalah kita mengaminkan doa, itu ada tuntunannya seperti yang tadi. Ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis itu Nabi mengucapkan amin, lalu ditanya oleh para sahabat kenapa, lalu Nabi jelaskan. Kita bukan berdalil dengan hadis yang masyhur di awal Ramadan Pak ya. Awal Ramadan itu masyhur hadis, tapi hadisnya dhaif. Ketika Nabi SAW ya dikatakan, ya Allah janganlah terima puasa istri yang tidak meminta maaf kepada suami. Lalu kata Nabi amin, tidak, di hadisnya dhaif. Hadis sahih yang lain bahkan Jibril alaihissalam mengaminkan. Jangan jauh-jauh Pak. Ihdinas shiratal mustaqim, kata Ustaz. Ustaz Imam. Mana Ustaz Nazir? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Apa kata Bapak? Gimana Pak? Artinya kita mengaminkan satu kebaikan seperti yang dikatakan oleh bahkan malaikat dalam hadis yang sahih. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Hati-hati seseorang berbicara. Hati-hati seseorang berbicara. Ya, ini pelajaran untuk kita Pak. Kadang-kadang kita marah kepada anak, keluar kata-kata yang makian, kata-kata yang doa buruk untuk dia. Hati-hati. Apa kata Nabi SAW? Fa innal malaikata yu'minuna ma taqulun. Kata sesungguhnya para malaikat apa Pak? Mengaminkan apa yang kita katakan. Makanya di sini mulailah kita melihat kondisi ketika kita membaca amin dari doa yang dibacakan oleh seseorang ini berbeda dengan doa jamaah yang tadi kita katakan. Kita bukan melegalkan doa berjamaah karena seperti yang tadi kita yakini, Syekh Al-Albani mengatakan Nabi tidak pernah mengajarkan, Nabi tidak pernah mencontohkan, tidak ada hadis yang menyebutkan Nabi berdoa berjamaah kecuali doa istisqa. Maka mengaminkan ini
innamal a'malu binniyat. Kalau yang biasa itu apa? Doa istighfar. Itu dari awalnya sudah ada apa? Sementara Habib tadi ketika dia berdoa, dia maksudnya dia berdoa sendiri. Lalu kita pun tidak maksud untuk mengaminkan atau berdoa berjamaah. Tapi ketika kita dengarkan doa yang menyentuh dari hati kita dan itu juga permintaan kita, harapan kita, lalu kita mengucapkan amin. Kalau dalam khutbah seperti yang dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dalam kitabnya Mulakhasul Fiqh, kalau kita ingin mengaminkan doanya khatib, jangan kita keluarkan suara karena kita sedang dalam khutbah. Artinya di sini secara tidak langsung Syekh Shalih Al-Fauzan mengisyaratkan bolehnya kita mengaminkan. Di situ letak bedanya. Allah masih sebetulnya masih ada poin dalam masalah ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, tapi waktu juga pada kita tahu tapi sisa sambung. Kita tanya dulu Pak. Saya sami'na wa ata'na. Oke, baik. Nanti habis bisa kita lanjutkan, masih pasti ada diskus ya. Ya baik, kita lanjutkan setelah Isya nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Tadi telah kita ketengahkan kaidah sehingga kita bisa membedakan antara bolehnya seseorang mengaminkan doa yang dipanjatkan oleh orang lain dan dalil-dalil yang menegaskan tentang hal tersebut. Di antaranya dalil yang paling kuat seperti di dalam salat ketika imam membaca Al-Fatihah lalu kemudian di akhirnya kita sama-sama menyertai takminnya imam dengan kita membaca amin. Begitu juga hadis-hadis yang lain yang menjelaskan tentang bahwasanya Nabi SAW juga mengaminkan doanya Jibril. Bahkan para malaikat dalam hadis dikatakan oleh Nabi, di mana para malaikat mengaminkan apa yang kita dikatakan oleh seseorang. Maka di sini sangat berbeda. Tidak bisa kita samakan antara mengaminkan tersebut dengan doa berjamaah. Ya, permasalahannya di sini bukan masalah mengaminkannya. Ada juga misalnya seseorang ketika dalam acara-acara mendoa, ya, ketika misalnya salah satu membaca doa, dia mengangkat tangan. Biasanya yang hadir di situ apakah acara mendoa mau masuk bulan puasa, apakah acara mendoa ini itunya, apa walimatus apa, orang mau haji dan sebagainya, macam-macam. Kadang-kadang dilakukan ritual itu doa. Seseorang baca doa, doa astagfiru. Nah, ketika aku sudah mulai berdoa, ada orang yang hadir di situ, dia tidak mengaminkan Pak, tapi dia begini. Jadi gimana? Bilangnya apa dia? Ya, aku sibuk berdoa. Dia menanggalkan tangan juga. Apakah ini orang ikut doa bersama atau tidak? Jawab. Innamal a'malu binniyat. Dia begini itu apa? Kamu berdoa mengikuti doa aku tadi, doa bersama, walaupun dia tidak sepenuh hati. Tangannya berdoa, ngobrolnya tetap dengan orang di sampingnya. Innamal a'malu binniyat. Ini kaidah. Jadi apa yang membedakan itu? Ketika kita tidak niat, bukan maksud kita doa bersama, lalu di antara doa tersebut ada yang ingin kita aminkan, maka itu tidaklah dikategorikan dan tidak disebut bahwasanya itu doa berjamaah atau bersama. Di sini letak perbedaannya. Allah Taala a'lam. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan Bapak.
Sementara kita mendengar secara katakanlah dalam ceramah, ya. Memang itu teman. Iya. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Jadi bagaimana kita? Itu ada pengaruh secara psikologis kepada Ya. Mau ditanyakan langsung itu ada perasaan, tidak ditanyakan kenyataannya memang seperti itu. Iya. Jadi bagaimana sikap kita? Sikap kita, karena yang kita pertanyakan tadi adalah bahwasanya imam, ya saya ulangi mungkin tidak dengar semua. Bapak bertanya, ada sebagian imam selesai sholat mengimami makmum, kemudian menghadap ke makmum zikir sebentar, lalu sholat sunnah, lalu berdiri. Tidak pernah kita lihat dia berdoa, mau sholat fardu, mau sholat sunnah, tidak pernah. Bukankah imam itu adalah suatu contoh, ya, yang akan dilihat dipanut oleh jamaahnya? Dan terus terang dengan melihat kondisi itu terus menerus, sedikit ada rasa yang mengganjal di hati jamaah. Mau bertanya segan, takut tersinggung, mau tidak ditanya, jadi tanda tanya, jadi tertanda-tanda tanyanya tersebut. Maka di sini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana sikap kita? Sikap kita di sini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah adalah berhusnudzon terhadap saudara kita. Apalagi mau kita sikapi? Masalah imam yang akan kita ikuti itu di dalam sholat. Sekarang sholat sudah selesai. Nah, kalau masalahnya kita lihat imam berzikir, tidak berdoa, lalu kemudian sholat sunnah, lalu seperti apapun itu selalu kedepankan husnudzon kepada saudara kita. Jangan pernah ada celah sedikit pun untuk kita bersuudzon. Ini imam nanti doa, macam-macam nanti jadi gelar imam nanti doa, imam tidak pandai berdoa, imam tidak pernah berdoa. Ini suudzon yang kita kedepankan. Sikap kita tidak lebih daripada husnudzon. Jangan kita bukakan celah ini. Kenapa imam tidak berdoa? Ini apa? Nah, untuk menghambat celah ini, salah satunya adalah datangi, sampaikan salam. Salam kita, lalu kemudian tanyakan, Pak Imam, sorry nih, agak mengganjal di hati saya. Tak pernah saya lihat Pak Imam doa. Jadi masalahnya gimana sekarang? Tanya. Ini bahas lewat Pak Imam. Daripada apa Pak? Gimana kita tahu imam itu tidak berdoa? Nah, kan itu yang nampak, kan dia menghukum secara zahir. Ya, contoh, misalnya salat, kan berzikir begini, zikir gini, artinya tidak berdoa, kan gitu. Nah, karena tidak tetap posisinya menghadap ke makmum, dan rasanya kita belum selesai, dia sudah sholat berdiri, sholat sunnah, kan begitu. Makanya tadi apapun itu, jangan pernah keluar dari husnudzon. Ya, apapun itu. Dan kalaupun itu akan tertarik-tarik kita selalu untuk memikirkan keluar dari lingkaran husnudzon tadi. Apapun itu terfikir oleh kita, yang terbaik adalah datangi. Tanya, maaf nih Pak Imam, saya lihat Pak ini lebih baik. Ini lebih baik daripada kita berubah terfikir-fikir Pak. Jadi stroke kita besok gara memikirkan itu kan asal. Nah, ini itu dia. Di sini biasa kan? Kita bertanya itu biasa. Ya, bisa saja di sana kita yang tadi seperti yang dikatakan, dari mana kita tahu imam itu tidak berdoakan kita? Karena kita hanya memandang secara zahir. Kan kita tidak tahu. Nah, di sini dia yang harusnya, dan ini akan membuat hidup kita lebih indah, lebih damai daripada kita melihat sesuatu kita simpan mulia-mulia pihak. Dan ini akan muncul Pak. Seperti
tentang ada dalam kita berhusnudzon kepada saudara kita. Bahkan kadang-kadang yang nyata-nyata nampak oleh kita saudara kita salah, nyata-nyata ini Pak, kita punya teman, kita punya tahu kita, ya ini teman sepengajian kita, suatu ketika nampak oleh kita dia nyata-nyata dia di situ, dia nampak dia berbuat salah. Contoh Pak, nampak selalu mulai dari subuh, mulai pengajian, maghrib, isya, selalu bertemu. Ketika kita wudhu, ketemu dia. Ketika kita salat, ketemu dia. Ini sama-sama salat dengan dia. Sekali Pak, nampak sama kita dari jauh. Kita lagi makan dengan teman, dia lagi makan dengan teman. Walhasil ketika makan itu Pak, nampak dia minum begini. Maaf, dia minum dengan salah apa benar? Nyata Pak, salah. Nyata salah. Apa celah lagi nampak oleh kita? Masa selama ini ngaji sudah begitu? Sudah selama ini kita di Masya Allah nasihat tausiah daripada ustaz-ustaz. Masa dia masih minum pakai tangan? Kenyataan nampak oleh kita dia salah. Sebagai seorang mukmin, saudara kita yang langkah pertama kita carikan untuk dia mubadirat. Carikan untuk dia, mungkin dia punya alasan. Sekurang-kurangnya tanamkan di hati kita, Pak, silap dia sekali. Minimal. Mungkin lupa dia karena kepedasan, ya. Langsung cari. Bukan kita memikirkan sesuatu yang mengarah kepada hal negatif. Inilah dia apa yang diajarkan oleh para ulama di dalam bagaimana kita mesti berusaha mencarikan mubarrirat, alasan, mungkin apa yang terbaik, yang mungkin kawan kita tadi bisa terberikan alasan ketika dia melakukan kesalahan. Ini contoh saja Pak. Banyak hal yang kita lihat. Ini biasanya ya, tahu kita dia ngaji, Masya Allah, rajin mengaji, sholat rajin, ya, tahu di pengajian, Masya Allah, terlihat bahwasanya dia orang yang mencintai sunnah. Sekali Pak, nampak oleh kita, ya Allah, biasanya Masya Allah celananya sekarang tuh tumben hari raya ini kok isbal dia. Ketemu hari raya jam dadang Pak, ya Allah, biasanya dia Masya Allah, tapi kok hari raya ini tumben isbal dia. Nyata nampak oleh kita. Jangan itu jadi sifat, jangan itu membusuk di hati kita. Yang lama kelamaan, ya ini akan apa dia akhi, anda tak masuk ribah ya akhi. Ya, jadi ini anak kemarin heran juga lihat dia ketemu di situ masih isbal dia cerita orang lain Bang. Tapi cerita ini diawali dulu dengan mukadimah, bukan masuk ribah. Tapi untuk jangan yang ini rahasia, anda nggak mau ngomong sama orang karena anda orang aja mengatakan. Nah di sini kaum muslimin dimuliakan oleh Allah. Kalau kita simpan itu, ada celah kita simpan itu jadi sesuatu yang kita tidak carikan mubarriratnya, pasti dorongan syaitan itu akan selalu ada. Husnudzon ini pertama kali. Kita tahu saudara kita tahu dia adalah seorang muslim yang betul-betul dia adalah, kita sadari dia adalah orang yang mencintai sunnah, orang yang mengetahui itu, orang yang Masya Allah tekun beribadah. Nah kan begitu. Kita awali dulu dengan husnudzon, kemudian carikan mubarrirat. Itu sikap kita seharusnya. Dan kalau memang itu mengganjal di hati kita, ya jadilah kita orang yang seorang muslim yang gentleman. Tanya, ini maaf nih, daripada mengganjal di hati saya, datangnya orang itu langsung. Bukan kita mencelanya, kita pun ingin klarifikasi. Kita pun ingin melihat bagaimana sebenarnya, apakah kita yang salah atau seperti apa, atau mungkin ada sesuatu yang kita tidak ketahui yang lebih baik, kan gitu. Intinya apa, kita mau belajar, kita mau bertanya, bukan mencari kesalahannya, bukan kita ingin menelanjangi dia, tidak. Itu lebih baik daripada kita diam-diam, kemudian kita ya seperti tadi akhirnya ngomong nggak ke orang, yang gitu. Wallahu ta'ala. Oke, yang berkaitan termasuk doa yang mustajab.
yang mengatakan Rasulullah tidak pernah berdoa setelah salat wajib itu siapa? Adakah hadis yang menjelaskan Rasulullah berdoa setelah salat sunat? Tadi kan alasannya karena kita tidak menemukan hadis yang menyebutkan Nabi berdoa setelah salat wajib. Sekarang pertanyaan saya, adakah hadis yang menjelaskan? Sudah pernahkah kita ketemu hadis yang menjelaskan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa setelah salat sunat? Salat sunat apa saja? Ada nggak? Nah berarti kalau itu jadi alasan kita tidak ada doa setelah salat fardu, berarti sudah setelah salat sunat. Ini dia yang saya katakan kaidah. Doanya doa masalah atau doa ibadah. Begitu. Ketika itu adalah doa masalah, ada beberapa tempat yang memang itu diistimewakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis. Seperti yang tadi kita katakan. Wa fi duburis shalawatil maktubah. Nabi SAW mengatakan di menutup daripada sesudah salat di belakang salat fardu. Ini salah satu yang ayat doa asma ketika ditanya kepada Nabi SAW. Jadi permasalahannya ketika kita katakan tidak pernah kita menemukan hadis yang menyatakan Nabi berdoa setelah salat fardu. Sekarang adakah hadis yang menyatakan Nabi berdoa setelah salat sunnah? Kalau itu alasan kita sehingga kita tidak berdoa setelah salat fardu, lalu kenapa kita berdoa setelah salat sunnah? Makanya Syekh Muhammad bin Jabir Zainul juga di dalam salah satu kitabnya menyebutkan ketika beliau membahas tentang masalah doa, tempat berdoa yang bagus. Tempat berdoa yang bagus adalah berdoa setelah kita melakukan satu ketaatan. Itu salah satunya. Salah satu tempat yang mustajab yang bagus untuk kita berdoa yaitu berdoa setelah kita melakukan satu ketaatan. Apa ketaatan yang lebih utama? Salat. Dan mana yang lebih utama, salat sunat daripada salat fardu? Ini yang lebih utama. Jadi kalau kita beralasan tidak kita temukan dalil Nabi berdoa setelah salat fardu, ya makanya harusnya kita tanyakan, ada hadis yang menjelaskan Nabi berdoa setelah salat sunat? Kalau itu alasan kita sehingga kita tidak berdoa setelah salat fardu, lalu kenapa kita berdoa setelah salat sunat? Kan seperti itu. Wallahu a'lam. Betul. Ada larangan nggak di situ? Ada larangan nggak di situ kita untuk berdoa? Ada. Sekarang permasalahannya, balik ke masalah tadi. Kalau tuh tadi kita katakan imam tidak berdoa, balik kembali ke pertanyaan tadi. Atau seseorang kalau dia tidak berdoa, dosa atau tidak ada? Nah kan kembali ke sana. Sekarang doa di sana wajib, sunnah atau enggak, kan gitu. Itu saja permasalahannya. Jadi kalau kita katakan kalau dia berdoa, kalau dia misalnya berdoa berarti tidak salah. Bukan ke situ perginya, tapi mestinya kita pahami bahwasanya kapan pun sekarang misalnya kalau kita mau berdoa sekarang boleh atau tidak? Boleh. Seperti Allah Taala. Doa itu setelah zikir yang diajarkan baru berdoa, atau doa dulu, atau setelah itu baru zikir yang diajarkan. Sekarang kalau yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah Nabi salam dan salatnya dikatakan setelah Nabi salam kemudian Nabi istighfar 3. Nabi beristighfar 3 kali. Lalu kemudian Nabi membaca apa? Allahumma antas salam minkas salam tabaraka ya dzal jalali wal ikram. Kemudian rangkaian daripada zikir setelah salat fardu. Ini adalah sesuatu yang tidak bergeser karena hadisnya jelas tegas menjelaskan bahwasanya urutan zikir itu setelah salat. Makanya Syekh Shalih Al-Fauzan silahkan lihat dan buka kitab Mulakhas Al-Fiqhi bab
Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan ini zikir-zikir yang dibaca. Istighfar, beristighfar. Lalu Allahumma antas salam, minkas salam. Terus begini sampai dan kursi sampai 30. Lalu setelah itu dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, maka setelah itu jika kita ingin berdoa silahkan kita berdoa. Bahkan di sini adalah tempat yang bagus kita untuk berdoa. Hanya saja ketika berdoa itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengangkat. Itu disebut oleh Syekh Shalih. Jadi artinya kalau tempatnya sudah pasti itu dilakukan setelah salat, setelah zikir, tidak doa dulu baru zikir. Sekarang kalau ditanya kepada saya bagaimana yang bagaimana Bapak? Apa yang bagaimana? Apakah dia berdosa? Ataukah dia menyalahi sunnah? Atau boleh tak seperti itu? Nah, jelas pertanyaannya. Kalau pertanyaannya boleh tak seperti itu? Sekarang alasannya dia melakukan itu kenapa? Tadi kan karena buru-buru. Boleh tak? Jawabannya boleh. Kan seperti itu Pak. Kalau buru-buru kita Assalamualaikum, Assalamualaikum langsung sudah sampai keluar. Tidak sampai astagfirullah, astagfirullah. Dia buru-buru. Berdosa tak? Gimana Pak? Kan kita berbicara tadi momen tertentu. Kalau dia tiap hari itu buru-buru, atau dia menyengaja, atau dia meyakini tidak ada zikir, yang penting sholat sudah selesai, sholat sudah. Tapi sholat itu sudah zikir, sudah doa, kenapa kita mesti zikir lagi? Salah. Berarti dia mengingkari sunnah Nabi, kan gitu. Beda. Ada juga orang seperti itu Pak, salam pergi dia. Ya, ini mengganjal kita tidak pernah berzikir, tidak pernah berdoa. Supaya tidak mengganjal tadi, supaya kita carikan mubarilatnya, ya, supaya tidak ada tanda-tanya, kita tanya. Rupanya setelah diklarifikasi, mengaku dia, ya gimana saya mau berzikir, berdoa saya tak pandai. Kan jelas itu berzikir, kasih itu aja. Itu ada bukunya, ambil baca. Gitu. Selesai. Jadi kita pun memberikan manfaat kepada orang lain. Oke, ada pertanyaan lain Pak? Silakan. Masalah doa kan? Iya. Masalah. Kita akan berdoa ada doa-doanya. Misalnya Rabbana Rabbana Bihajatnya, kemudian kita rangkai gambar nabi lainnya. Nah, tapi ada perasaan ingin supaya permintaan kita itu jelas di bahasa Indonesia, boleh nggak? Ya Allah, ampuni dosa aku, dosa ibu bapakku, misalnya. Setelah kita baca yang tadi. Setelah baca Arabnya. Bahasa Arabnya, ya. Takutnya nanti kan salah-salah kita dalam bahasa Arab ya, gitu, ya. Kan gitu. Ya. Ya. Makanya setelah itu kita dengan supaya yakin kita jangan nanti salah kita minta, ya. Atau mungkin dari logat kita salah kan, sehingga kita ulangi dengan bahasa kita. Ketika itu doa bermasalah, boleh atau tidak? Boleh, karena dia adalah doa bermasalah. Ataupun misalnya Pak, kita baca doa-doa yang ada dalam Al-Quran, doa-doa dalam hadis, tapi ada satu doa yang ingin kita panjatkan kepada Allah, yang tidak ketemu kita dalam Al-Quran, tidak ketemu kita dalam hadis. Apa? Ya Allah, saya punya utang ya Allah, orang itu belum bisa saya bayar. Ya Allah, kalau bisa sebelum saya bisa bayar, Allah janganlah saya bertemu dengan dia ya Allah. Boleh atau tidak Pak? Kok tidak boleh? Doa masalah. Bukan kita lari dari utang, tapi kan segan Pak untuk ketemu. Nah, ini. Ibaratnya kalau dia lewat di satu gang, kita cari gang yang lain kan. Tapi ini kan permintaan, kejujuran kita minta kepada Allah. Dan masih banyak permintaan kita. Misalnya anak kita sudah Pak, maaf, saya mungkin usia sudah lanjut, belum juga mungkin jodoh. Tentu kita sebagai orang tua, katanya Pak, saya belum mengalami, katanya itu agak jadi beban bagi orang tua kan gitu. Nah ini kan suatu permintaan dia yang ingin dia panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh tak? Boleh, karena itu doa masalah. Oke, ada yang lain pertanyaan? Silakan dari sini.
ketika sholat sujud atau sholat sunat kita boleh bahasa Indonesia. Doa waktu sujud ketika sholat sunat. Kalau sholat wajib? Hah? Enggak, ingin saya luruskan dulu. Kenapa ketika sholat sunat? Ketika sholat saja cukup mau sholat. Kenapa? Karena begini. Saya khawatir begini. Saya ingin kita paham hadisnya. Nabi SAW mengatakan, "Aqrabu ma yakunul 'abdu 'inda rabbih wa huwa sajid." Saat yang paling dekat seorang hamba dengan Rabb-nya, kata Rasulullah SAW, adalah ketika dia sujud. Tanpa Nabi SAW mengkhususkan itu di sholat sunnah atau itu di sholat wajib. Sujud tanpa Nabi mengkhususkan sujud pertama, sujud kedua, sujud ketiga, sujud keempat, sujud kelima, sujud kesekian, tidak. Pokoknya ketika dia sujud itu adalah tempat yang mustajab. Ini harus dipahami dulu. Baru masuk kepada pertanyaan. Kalau kita ingin berdoa di waktu sujud tersebut, boleh tidak bahasa Indonesia? Pak? Boleh atau tidak? Bapak bilang tidak. Boleh. Kenapa boleh? Doa masalah. Kenapa tidak boleh, Pak? Karena dalam sholat tidak boleh ada kata-kata yang lain, kan begitu. Makanya ketika permasalahan soal ini, ya, itu diajukan kepada Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala. Beliau menyebutkan bahwasanya apabila kita punya keinginan, masalahnya kita ingin meminta, kata Nabi SAW, mintalah untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Ya, maka diutamakan di sini pertama memang diutamakan doaul ma'thur, doa-doa yang memang ada riwayatnya, apakah itu dari Al-Quran atau dari hadis Nabi SAW. Itu yang lebih diutamakan. Tapi bukan berarti tidak boleh kita meminta hal yang lain. Kenapa? Karena doa ini adalah doa masalah. Hanya saja karena kita lagi di dalam sholat, makanya kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, kalau kita punya keinginan itu cukup di dalam hati kita berdoa. Nah, masalah tidak enak dengan sah itu beda. Tidak enak, ya. Makanya sesuatu yang tidak enak belum tentu haram. Gitu. Ini mimma halal, mau yang makan makan. Jadi itu bukan standar hukum. Jadi seperti itu. Ya, obat. Siapa dulu? Siapa dulu? Anda atau Ustaz Aziz? Apakah imam ketika kunut witir mengangkat tangan? Maka jawabannya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kunut witir ini adalah termasuk di dalamnya doaul mas'alah. Itu kan lafaznya Pak putuskan. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait. Itu kan baru muqaddimah. Setelahnya kan ada doa yang lain. Setelahnya kan imam membaca doa-doa, lihat bagaimana doa kunut witirnya Sudais, ya, Syuraih dan imam-imam yang lain, ya. Makanya mereka di sini meminta, bahkan di sana mereka berdoa dan ini doa masalah, maka kembali ke masa tadi mengatakan. Dan memang di dalam riwayat-riwayat yang menceritakan tentang kunut witir di situ adalah dengan mengangkat tangan. Silahkan rujuk dan lihat kembali pembahasan para ulama di dalam masalah witir. Di sana pembahasan kunut witir, yaitu di sana dikatakan sesuatu yang dilakukan ketika mengangkat tangan. Dan ketika imam mengangkat tangan, maka makmum di belakang inna maju'ilal imam liutamma. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Maka makmum pun mengangkat tangan seperti imam. Allah Taala. Gimana? Kunut nazilah juga adalah kunut yang dilakukan oleh Nabi SAW. Hanya saja bedanya kunut nazilah ini, ya, itu dilakukan untuk satu peristiwa ketika pernah terjadi banyaknya para sahabat yang berkunut, kemudian Nabi melakukan kunut, atau seperti kunut nazilah yang diinstruksikan oleh para umara, ya, biasanya di Mekah dan di Madinah, di Saudi,
Itu biasanya diinstruksikan dari umara bahwasanya kita melakukan kunut ketika terjadi. Dulu saya masih ingat ketika masih kuliah pernah terjadi pembunuhan besar-besaran di Palestina, lalu pemerintah mengisyaratkan untuk dilakukan kunut nazilah. Kunut nazilah kembali kepada sunnahnya itu dilakukan di setiap salat, bukan hanya di satu salat tertentu, tapi di semua salat, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, semua dengan melakukan kunut tersebut, dan itu dilakukan tidak lebih dari sebulan. Ini yang dinamakan dengan kunut nazilah. Maka bagaimana pelaksanaannya? Pelaksanaannya itu apabila imam mengangkat tangan, imam membaca doa kunut tersebut, dalam sholat subuh, dalam sholat isya, dalam sholat maghrib, maka makmum mengikuti imam. Allah Taala. Saya rasa cukup. Terakhir, Bapak. Gimana, Pak? Nah, pertanyaan kita yang harus kita dudukkan dalam masalah ini adalah sunnahnya, adalah dalilnya. Ini harus kita dudukkan. Pengkhususan kunut di waktu subuh ini adalah pendapat Asy-Syafi'iyah, para ulama yang mereka menyandarkan, menisbatkan diri mereka kepada Imam Syafi'i, bukan mazhabnya Imam Syafi'i, tapi orang-orang setelah Imam Syafi'i yang mengikuti Imam Syafi'i, kemudian mereka menyebutkan tentang masalah kunut subuh ini. Dari yang didapatkan oleh para ulama Syafi'iyah yang berpendapat tentang kunut subuh ini, maka ditinjau oleh para ulama bahwasanya dalilnya tidak ada yang sahih. Maka dalam masalah ini qaul ar-rajih, pendapat yang paling kuat dan pendapat yang benar dalam masalah mengkhususkan kunut di waktu subuh, maka hal ini tidak ada sunnahnya. Wallahu taala a'lam. Saya rasa kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah cukup sebagai pengantar dari kaidah-kaidah tentang masalah doa. Dalam lagi dengan bacaan tulisan para ulama tentang masalah ini agar kita lebih bisa memahaminya, dan masih banyak poin-poin yang berkaitan dengan masalah ini. Tapi seperti yang kita katakan tadi, waktu juga yang membatasi kita dan aktivitas sehari-hari yang menunggu kita, maka kita akhiri pertemuan kita dengan ucapan mohon maaf atas segala kekhilafan. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telaga TV mendekatkan umat dengan ilmu dan ahlinya.